teman juga udah dulu pernah kuliah dengan saya ya sepertinya ya. Stylenya tetap sama, santai gitu ya. Gimana mau santai Bu, kuliah dari pagi sampai sore nggak bisa santai. Maksudnya teman-teman sembari yang penting off cam aja, on cam aja gitu ya. Kecuali memang sinyalnya buruk gitu ya. Jadi menandakan teman-teman sempatkan untuk on cam. Dan di akhir nanti Mas Komkes tolong di selalu di report ya, foto dan sebagainya. Tolong pas di report itu teman-teman upayakan on cam di awal ataupun di akhir gitu ya. Tolong upayakan untuk on cam sehingga waktu yang 50 menit ini kita bisa maksimal. Nah, kalau misalkan mau off cam sebentar, boleh gitu ya, tapi misalnya terlalu capek mau sambil sandaran, mau sambil berjemur gitu ya, yang lagi main di pantai, it's okay gitu ya. Tapi sempatkan untuk on cam, habis itu mau main-main silahkan, tapi tetap menyimak ya, dalam artian upayakan teman-teman nggak lost satu pertemuan terus nggak ikut sama sekali gitu ya, karena ini kita masih kuliah teori dan mungkin nanti, nah ini saya juga bingung karena kalau mata kuliah PGT itu kalau tidak ada tugas, tidak ada review, sama aja kan, teman-teman nggak mungkin menghafal, teman-teman nggak mungkin hanya mendengar gitu ya kemudian paham, pasti ada satu penugasan. Cuman saya juga bingungnya begini, kalau saya kasih tugas ngerjainnya terus kapan gitu. Kalau memungkinkan di hari Senin Kamis monggo memungkinkan, dan mungkin untuk penugasan saya tidak akan memberikan yang terlalu berat gitu ya, ringan-ringan, tapi dalam artian ini bisa menunjang teman-teman paham apa itu penata gunaan tanah. Oke, dan untuk mata kuliah ini saya berjoin dengan dosen baru, calon dosen baru, dengan Bu Iin. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nanti saya di awal akan menyampaikan bagian konsep dulu. Jadi mungkin kalau istilah penata gunaan tanah, tata guna tanah itu sudah agak asing ya. Dulu di mata kuliah PJ saya selalu menyinggung apa itu penata gunaan tanah. Di mata kuliah ilmu alamiah dasar maupun pengantar ilmu agraria juga sudah saya sampaikan apa itu penggunaan tanah maupun penata gunaan tanah meskipun kulit-kulitnya. Kemudian di mata kuliah yang ada PKL P4T ya, inventarisasi pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, itu saya itu juga sudah disinggung ya, dulu di Ampu kalau tidak salah Bu Wahyuni dan Bu Sukmo gitu ya, sekarang ada Pak Sapardiono yang mengampu, itu juga terkait dengan penggunaan tanah. Jadi menurut saya sudah menganggap istilahnya, oh teman-teman sudah tahu sih penggunaan tanah itu apa. Nah di sini mungkin kita akan lebih mendalami gitu ya, sebenarnya konsep dasarnya penata gunaan tanah, kemudian nanti output ketika atau capaian ketika nanti kita sudah belajar PGT itu apa saja. Mungkin teman-teman bisa baca di bagian ini ya, CPMK-nya. Jadi ada 4 CPMK. Yang pertama, setelah teman-teman sudah tahu apa itu PGT, maka prinsip PGT itu harus ngerti ya. Nah, setelah sudah tahu prinsip dan konsepnya, tentu di sini kita tidak hanya belajar terkait prinsip dan konsep, tetapi juga harus bisa mengaplikasikan sampai bisa membuat peta-peta yang berkaitan dengan penata gunaan tanah. Jadi, penata gunaan tanah itu berbeda dengan hanya penggunaan tanah aja, ya. Kalau peta penggunaan tanah berarti kan itu hanya kita cari dari citra, kemudian delineasi, kemudian muncul peta penggunaan tanah misalnya tahun 2022 gitu ya. Nah, ini berbeda, sedikit berbeda. Sehingga ketika kita belajar penata gunaan tanah, ini nanti ada unsur-unsur yang terkait dengan membuat peta penata gunaan tanah ya. Jadi tidak hanya peta penggunaan tanah saja, tetapi pasti ada peta-peta lain yang di situ. Kemudian setelah itu, setelah teman-teman sudah tahu gitu ya, sudah bisa membuat peta penata gunaan tanah, maka langkah selanjutnya harus tahu menganalisis data penata gunaan tanah itu apa saja. Ya, sampai yang terakhir ini nanti terkait pertimbangan teknis ya. Meskipun ini bagian ini sudah harus ada revisi ya, karena
beberapa regulasi dan sebagainya. Ini sudah ada revisi, banyak sekali perubahannya gitu ya. Kemudian juga dinamika terkait kebijakan-kebijakan yang ada di ATR BPN gitu ya, terkait penata gunaan tanah itu juga sudah cukup berubah gitu ya, dengan adanya beberapa perubahan regulasi. Kemudian juga ada OSS ya. Nah, ini mata kuliah ini mungkin akan sedikit terkait dengan tata ruang ya. Tapi kita tidak sampai ke sana. Jadi kita hanya membatasi saja terkait aspek fisik, sosial, ekonominya, kemudian hanya menggunakan menganalisis datanya, tapi untuk langkah selanjutnya terkait bagaimana proses pemberian kebijakan terkait tata ruang gitu ya, atau terkait izin, terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah kaitannya dengan RDTR gitu ya, atau RT/RW, itu sudah ada mata kuliah tersendiri ya, karena teman-teman sudah dapat mata kuliah tata ruang kalau tidak salah ya. Kemudian beberapa kebijakan terkait tata ruang juga sudah ada, sepertinya sudah mulai diaplikasikan pada semester kemarin. Kemudian juga ada metode teknik dan analisis keruangan, itu juga ada mata kuliah tersendiri. Sehingga teman-teman harus bisa membatasi, ketika belajar PGT itu lebih pada aspek fisik, sosial, ekonomi, membuat peta, kemudian kita menganalisis ini fungsinya untuk apa, gitu ya. Oke. Jadi kita batasin sampai di situ. Kemudian ini matrik pembelajaran yang akan kita lalui pada satu semester ini. Tenang, don't worry, pada pertemuan pertama sih kalau di jadwal kita hanya menyampaikan RPS-nya seperti apa, kemudian pembagian kelompok gitu ya. Ini karena biasanya kita sampaikan secara luring, tapi kalau secara daring nanti menyesuaikan. Kemudian pada pertemuan kedua minggu depan sampai keempat, kita akan membahas gitu ya, ruang lingkup PGT itu apa saja ya, biar teman-teman khasanahnya lebih luas. PGT itu tadi ya tidak hanya sebatas pada penggunaan tanah saja, membuat peta penggunaan tanah selesai, tetapi banyak hal. Kemudian di pertemuan kedua 3 dan 4 ini ya, 3 dan 4 kita akan menginventarisasi data fisik yang terkait penata gunaan tanah itu apa. Nah, biasanya kalau kuliahnya itu luring ya, saya selalu menyampaikan aspek fisik itu langsung tune in dengan praktek. Jadi biar teman-teman itu langsung mencari, kemudian membuat dan menganalisis ya. Tapi karena informasi yang saya terima, semoga sama informasinya, sepertinya teman-teman akan menyelesaikan teori dulu sampai bulan apa Mas? Juli ya? Juni ya? Begitu nggak? Kemudian nanti kembali ke STPN di bulan sebentar. Tanggal 15 Juni Bu dijadwal untuk masuk asrama. Oke, 15 Juni teman-teman balik ke STPN, Iya Bu. kemudian akan melakukan praktek gitu nggih? Untuk prakteknya, pelaksanaan praktikumnya. Arahan selanjutnya belum ada Bu. Oh gitu. Ya Soalnya Bu. kalau di jadwal itu waktunya hanya 50 menit, tentu ini hanya kuliahnya sebatas teori saja. Sehingga prakteknya tidak disampaikan di 50 menit ini tentunya. Nah, saya cuma bertanya-tanya, untuk kegiatan praktek nanti apakah waktunya itu cukup apa yo umpek-umpekan lagi gitu ya. Karena misalnya ini kan sudah bulan Juni. Nah, pembelajaran satu semester itu akan berakhir di bulan Juni, Juli, Agustus apa ya Mas ya? Sebentar. Kalender akademiknya nanti mohon dicek ya. Kalaupun di bulan Agustus itu kita sudah berpindah ke semester berikutnya ya. Ini kan semester genap nih. Kita ke semester ganjil, berarti waktu praktikum itu hanya 2 bulan. Plus nanti, di kuliah ini ada prakteknya ya. Jadi ada PKL PGT-nya. Kalau yang tahun kemarin tuh karena pandemi dan lagi pik-piknya gitu ya, termasuk teman-teman kan kemarin PKL-nya IP4T di STPN, kemudian setelah itu baru ke lapang ya, yang hanya satu hari itu ya. Nah, saya berharap tahun ini kita bisa PKL-nya langsung ya, jadi teman-teman bisa lebih dapat feel-nya, bisa lebih dapat konsepnya, kemudian bisa mengimplementasikan langsung di lapang. Mungkin itu ya catatannya. Nah,
nanti saya menyesuaikan ya untuk data fisik PGT dan data sosial ekonomi PGT itu saya coba nanti di minggu kedua atau tiga, coba nanti saya akan komunikasi dengan prodi dan juga beberapa dosen. Karena begini Mas Mbak, kalau yang dulu-dulu ya, saya menceritakan yang dulu-dulu. Yang zaman sebelum Pak Ketua yang baru ya, zaman Pak Oloan ya, atau zamannya Pak Amo ya, Prof Amo dari IPB, itu ketika kita teori seperti ini, kemudian kita praktek ya, maka penyiapan data fisik, data sosial ekonomi, ataupun semua data-data yang kita praktekkan, data citra, data batas administrasi, data semuanya, BPS, itu langsung kita masukkan ke lokasi PKL-nya mau di mana. Itu pasti seperti itu. Jadi sayanya enak, eh, instrukturnya enak gitu ya. Kemudian mahasiswanya juga enak. Karena ketika ke lapang tidak memulai dari nol. Jadi teman-teman sudah punya data semuanya, ke lapang tinggal melakukan cross check, mengambil data yang belum lengkap gitu ya. Kemudian nanti endingnya bisa selesai membuat 11 peta tematik ya, karena ketika di PKL PGT ini penekanannya memang lebih pada teman-teman bisa membuat beberapa peta-peta tematik seperti itu. Oke, jadi nanti coba minggu depan semoga sudah bisa ketemu dengan beberapa dosen dan pimpinan juga sudah ada arahan ya PKL-nya mau di mana. Jadi nggak mengulang. Kalau yang kemarin tuh kan kami mengulang. Yang PKL PGT tahun kemarin itu lokasi awalnya kan mau di mana, Sleman gitu ya. Kita sudah mengerjakan data sama di Gunung Kidul. Kita sudah mengerjakan banyak data. Ternyata setelah hamin berapa detik, hamin berapa jam, itu Pak Ketua menginginkan lokasinya di Pleret. Ya. Nah, itu kan at least semuanya diganti. Yang sudah kita siapkan data citra kan banyak banget ya, semua datanya sudah ready semua, harus kita ulang dari awal. Nah, ini kan capek ya, maksudnya sudah prepare jauh-jauh hari, data sudah lengkap, giliran sudah dikerjakan harus diganti, itu kan nggak nyaman banget. Jadi saya sih berharap nanti dari Pak Ketua sudah ada keputusan, oh maunya di sini gitu ya. Jadi teman-teman nanti untuk penyiapan data fisik dan data sosial ekonomi ya di pertemuan berikutnya itu sudah langsung tune in ke situ. Oke. Ini tadi pertemuan kedua dan keempat, kemudian pertemuan kelima dan delapan, ya. 8 itu harapannya sudah UTS ya, jadi 5 sampai ke 7. Ini kita nanti membuat peta dasar dulu. Jadi yang namanya peta dasar itu bisa diperoleh dari peta RBI ya, karena nah, ini juga saya juga pengen nanya ke teman-teman juga. Teman-teman itu pemberdayaannya itu mengumpul atau nyebar? Dari berapa mahasiswa yang sudah hadir di sini? Dari 103 mahasiswa, PKL-nya itu satu kantah 3, 4, 5 orang atau satu kantah satu orang tersebar? Saya pengen tahu dulu. Gimana, Jumlahnya Mas? bervariasi, Bu. Oh gitu. Mungkin nanti setelah ini ya, karena kan habis ini kan kuliah lagi ya teman-teman ya, mungkin nanti saya kasih waktu 10 menit ya untuk pembagian kelompok ya. Jadi maksud saya nanti teman-teman coba diatur masing-masing komkes ya untuk mengatur per kelas, kira-kira satu kelompok itu 5, ini kan banyak banget ya, 100 orang, kira-kira 5 orang gitu ya. Jadi nanti dibuat per kelompok 5 orang 5 orang. Rata-rata per kelompok per kantah berapa orang, Mas? Rata-rata teman-teman satu kantor pertanahan berapa orang? 5 sampai 6 orang Bu, izin Bu. Oke, 5 sampai 6 orang ya. Ada yang cuman sendiri? Ada beberapa kanta yang isinya 2 orang, 1 orang ada juga Bu. Oh, gitu. Dan Tapi itu juga berdekat. nggak Heeh. satu kelas Bu, campur dari kelas A sampai F Bu, random. Oh, gitu. Oke. Baik, nggak apa-apa. Karena lebih nyaman kalau kerjanya bersama gitu ya. Maksudnya nanti kan bisa, oh misalnya teman-teman lagi kosong nih, nggak ngapa-ngapain kan bisa sambil
sambil mengerjakan pengumpulan data ketika di hari Senin sampai Kamis. Karena kalau mengerjakannya di hari Minggu kayaknya haram banget ya. Udah Sabtu kuliah masih Minggu ngerjakan tugas, kayaknya itu ya Allah, kalian itu kayak apa namanya? Kayak dibayar 14 miliar aja sebulan gitu ya. Eh Bener loh, aku tuh sampai ya Allah sampai segitunya. Kayaknya kuliah di UGM tuh gak sebegitu-begitu amat gitu loh Mas, dan orangnya juga pinter-pinter juga. UI juga begitu. Pasti Bahkan kan beda tuh. bahkan bahkan saya melihat kuliah di luar negeri ya, ketika S1 atau S2 ya, S2 ya, dulu waktu saya ikut ikut suami gitu ya. Kayaknya tuh nggak begitu-begitu amat gitu loh, Mas. Sabtu dan Minggu itu mereka ya udah nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya kalau ngerjakan tugas yo nggak ya Sabtu Minggu full. Nah, ini kalau Sabtu saya ngasih tugas kan jangan Minggu gitu loh maksud saya. Maka nanti saya arahkan pengumpulan tugasnya ya, untuk data fisik untuk mata kuliah ini ya. Tapi kalau untuk nanti kegiatan praktek sama kegiatan lainnya mungkin berbeda. Jadi istilahnya begini, di data fisik PGT itu silahkan nanti kalau ada tugas atau ada apapun per kantor pertanahan ya. Yang penting nanti saya ketika menginput nilai itu dikasih keterangan ya, jangan sampai cuma nama doang. Saya kan agak ribet kalau nama doang. Jadi kasih nama misalnya tugas something gitu ya, kemudian dikerjakan atau kelompok satu, anggota kelompok misalnya Mas Prayoga gitu ya, kelas apa. Jadi saya nanti input nilainya bisa lebih cepat ya. Kalau nggak ada nama itu kan acak banget nih DEF ini kelas mana gitu ya. Jadi monggo nanti untuk pengerjaannya ya, tugas sementara ini nanti ketika praktek menyesuaikan, tapi kalau misalnya ada tugas silahkan dikerjakan per kantah ya. Kalau misalnya yang kantah itu 2 orang, kemudian 2 orang sebelahan ya boleh ya. Jadi saya tentu tidak akan memberatkan teman-teman dalam hal tugas, tapi harus ada ya, karena untuk mata kuliah ini nilai itu tidak hanya dari UTS ya, karena kalau UTS itu saya sering kali menemukan teman-teman yang nggak tahu entah kenapa kayaknya ketika kuliah bisa, tapi ketika nulis itu jawabannya beda gitu ya. Atau ada juga masih saya menemui teman-teman yang terlalu pelit ya. Jadi kalau mengerjakan, kenapa sih kadang nanya, Bu, kenapa sih nilai saya B per C? Dalam hati saya B per C itu udah bagus sekali. Dulu nilai C itu banyak banget gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di STPN itu kayaknya B per C itu kayak nilai E gitu ya. Jadi ditanyakan, saya sering kaget gitu ya, Bu, saya mau ngulang mata kuliah sesuatu gitu ya, emang nilainya apa Mas? B per C. Loh, B per C itu udah bagus gitu ya kalau dalam standar itu. Tapi ya monggo aja sih gitu ya. Jadi saya cuma menekankan kalau nanti teman-teman mengerjakan UTS, oh ini satu juga, di dalam kontrak kita nanti saya sampaikan catatannya, tapi nanti jadi satu aja dulu, saya menyelesaikan RPS dulu. Oh udah 10.26. Oke, saya melanjutkan ini dulu ya. Secara singkat nanti akan membuat peta dasar ya. Peta dasar tadi sudah saya sampaikan. Peta dasar itu biasanya hanya peta batas administrasi, jaringan jalan, kemudian unsur-unsur geografis ya, ada sungai dan sebagainya, kemudian fasilitas, itu membuat peta dasar. Karena yang namanya peta RBI itu kan peta dasar itu masuk ke peta rupa bumi Indonesia. Jadi peta dasarnya kita ya sebatas itu saja ya. Kemudian setelah itu kita juga harus bisa membuat beberapa peta-peta tematik yang terkait dengan penatagunaan tanah ya. Nanti kita bahas satu persatu. Baik, nah di sini ya sampai pertemuan 5 dan 8. Di pertemuan ke-8 ya, setelah 7 kali pertemuan itu akan UTS dan saya sudah N ya, udah selesai sampai di situ. Lalu di pertemuan 9-13 terkait analisis data penatagunaan tanah, kemudian juga menganalisis peta-peta penatagunaan tanah ya. Dilanjutkan dengan pertemuan 14-15, yang ke-16 adalah ujiannya.
terkait penyusunan risalah pertimbangan teknis atau nanti menyesuaikan ya, kemudian juga membuat peta-peta terkait kebijakan di PGT ya, dengan nomenklatur yang baru, dengan regulasi yang baru ya, nanti akan disampaikan oleh Bu Iin ya. Memang di RPS ini belum kita sesuaikan, nanti mungkin di mata kuliah sudah disesuaikan. Oke. Kemudian ini ada beberapa buku babonnya ya, tetap UUPA, hukum agraria itu masuk di situ. Kemudian ini memang beberapa belum kita sesuaikan regulasi yang barunya, nanti akan kita perbaiki satu persatu ya. Kemudian ini beberapa buku babon, silahkan dibaca. Kayaknya nggak sempat juga sih Bu dibaca. Jadi tawaran yang keliru gitu ya. Kayaknya saya kalau menyampaikan buku pustaka, kemudian teman-teman itu kuliahnya daring seperti ini, Senin sampai Kamis kuliah, ini hanya hiasan gitu ya. Jadi ini nggak penting Bu gitu kan, karena nggak sempet. I know I see gitu ya. Maka nanti di pertemuan pertama ini eh nanti saya sudah ada tugas ya. Oke, sampai sini clear ya. Nanti saya dengan Mbak Iin, pembagiannya sudah clear. Kemudian, nah untuk selanjutnya ada beberapa hal terkait kontrak belajar yang akan kita lalui. Saya harapkan tadi ya kehadiran meskipun kuliahnya daring, saya harapkan teman-teman bisa on cam. Diblurkan juga nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah, yang penting saya lihat oh ini orangnya bergerak gitu ya, meskipun kalau udah diblurkan yang bergerak adiknya suruh masuk juga nggak ketahuan. Tapi silahkan di on cam kan Bu, nggak pakai seragam nggak apa-apa, saya juga pakai kaos, jangan ngomong-ngomong ya, saya pakai kaos gitu ya, nggak apa-apa kan, karena ini hari Sabtu, silahkan, yang penting berpakaian kaos, bawahnya mau sarung kan juga kelihatan ya. Yang penting teman-teman nggak berdiri aja. Dibikin santai gitu ya, sambil makan Bu, belum sempat sarapan, belum sempat minum, boleh gitu ya. Tapi saya harapkan teman-teman hadir. Kemudian yang kedua, untuk penilaian, nah yang sering kali teman-teman tanyakan, Bu kok saya nilainya jelek ya, B per C jelek gitu ya, atau C gitu ya, apa yang keliru gitu ya. Kadang kekeliruan atau kesalahan itu di hal-hal yang sepele, tidak mengumpulkan laporan ya, atau misalnya saya lagi manggil beberapa kali, misalnya ada ya yang dulu pernah mata kuliah tertentu dari awal, tengah, akhir dilalahnya saya memanggil orang yang sama gitu ya, saya kok pengen manggil anak ini gitu ya, nggak muncul sama sekali, tidak ada kejelasan dan tidak mem-WA saya kenapa kok tidak hadir gitu ya. Itu biasanya mengurangi nilai ya. Jadi kalau misalnya nggak datang atau something, WA aja sama Komkesnya, nggak apa-apa. Bu saya misalnya lagi penting banget nih pacar saya, kalau misalnya saya nggak datang saya diputusin, oh nggak apa-apa, yang penting ada keterangan gitu ya. Apapun itu silahkan menyampaikan ke Komkes ya. Atau ini pacar saya udah ngambek nih Bu, Sabtu selalu saya tinggal kuliah misalnya, saya harus menyapa dia, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ada keterangan dan gak terus-terusan loh ya, maksud setiap Sabtu begitu nanti teman-teman yang lain iri. Oke, itu catatan yang kedua adalah kehadiran. Ketiga adalah tugas ya. Tugas apapun itu silahkan nanti dikumpulkan di Google Drive saja Mas. Google Drive, kemudian nanti dikasihkan ke saya per kelas. Tugasnya nggak usah banyak-banyak, saya karena teman-teman juga sudah banyak tugas dari yang lainnya, pasti tugasnya nggak akan banyak ya. Tolong itu dikumpulkan apapun bentuknya. Kemudian yang keempat adalah saya itu karena mungkin ya dari di STPN, masuk ke STPN itu sudah ngelola jurnal ya, di Jurnal Bumi. Jadi kalau nanti UTS ya, ini sering banyak dan terulang-ulang gitu ya. Dan saya tidak ada ampun kalau terkait jawaban soal adalah sama persis. Jadi tolong dicatat ya. Jadi nanti kalau mau ujian UTS saya nggak ada ampun ya. Bu, saya itu nggak tahu tapi jawabannya itu elek banget gitu ya. Tapi dari dirinya. Karena kan open book ya kalau UTS ya. Ini UTS-nya masih di lapang kan Mas? Masih di daring kan? Iya Bu, masih daring. Oke, jadi kalau UTS-nya masih daring, itu sebenarnya kan teman-teman punya banyak
kesempatan ya, bisa cari di internet, bisa cari dimanapun. Nah, meskipun open book ya, saya memberikan warning kepada teman-teman ya, kalaupun itu open book, pertama, jangan kopas dari internet. Karena kan saya pertanyaannya adalah menurut Anda ya. Nah, seringkali ya ada yang pede. Bu, saya itu bisa. Jawabnya itu sampai ya, kemarin tuh ada yang saya hitung ya, hanya dalam waktu 40 menit. Bayangkan 40 menit, dia itu jawabnya sampai 29 halaman. Apakah itu mungkin? Ini mau bisa skripsi beneran tuh, 29 halaman. Saya sampai, oh ini kopas. Satu, nggak boleh kopas. Kalau gambar boleh nggak, Bu? Jadi teksnya adalah dikerjakan sendiri. Sudah belajar paraphrasing ya? Sudah bisa memparafrase, paraphrasingkan itu. Ya, jadi jangan misalnya apa sih permasalahan di Indonesia terkait penatagunaan tanah misalnya. Kalian kopas nih satu artikel semuanya dari awal sampai akhir, kopas tempel ya, akhirnya sampai 29 halaman. Nggak diseleksi sama sekali. Lah kan saya tinggal search aja itu langsung muncul Mas di internet. Jadi saya itu antenanya langsung, ini nggak mungkin nih gitu kan. Kok bisa secepat ini dia mengetik 40 halaman, terus bahasanya runtut, nggak mungkin. Ya, jangan pernah kopas dari internet. Kedua, kalau kopas paragraf ketahuan nggak, Bu? Ketahuan banget. Ya, Bu, saya ngambil satu paragraf, saya juga tahu. Karena bahasanya teman-teman itu belum dalam waktu cepat ya, dalam waktu 40 menit itu kan nggak mungkin teman-teman menyusun kalimat kata-kata yang serapi itu, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya terlalu bagus itu malah saya nggak percaya gitu ya, terlalu banyak saya nggak percaya. Jadi memang kalau open book kalian baca ya, kalau kalau gini, jadi gini, besok kalau mau ujian UTS open book usahakan baca dulu ya, malam itu baca-baca dulu. Oke lah, tahu gitu kan. Kemudian karena sudah baca, kalian tinggal meresum saja, meringkas saja. Mengkait-kaitkan antara kejadian satu dengan yang lain, kalian mengaitkan, dibahasakan sendiri. Bu, saya itu nggak bisa nulis ya, bahasanya jelek. Justru yang bahasanya jelek, berantakan, itu yang saya malah justru yakin itu dikerjakan sendiri ya. Oke, tadi 3 hal. Yang keempat adalah tidak boleh copy paste antar teman. Ya biarin aja musuhan aja ketika UTS. Kalau ketika UTS tuh musuhan sama teman. Dalam artian jangan mengirimkan jawaban ke teman. Ya, karena ada teman yang blank akhirnya kopas. Kopas dengan kesalahan yang sama ya. Tipe-tipe kesalahannya sama, komahnya sama, penggunaan hurufnya sama. Ini udah. Jadi kalau udah begitu, baru saja kemarin saya mengoreksi ada 3 anak. Jadi misalnya gini, saya memberikan 5 soal. Ya, misal ya, yang kemarin itu saya praktekkan di semester bawah ya. Saya memberikan 5 soal nih. 4 soal itu beda. 4 soal beda. Tapi 1 soal itu sama persis ya. Saya sudah menyampaikan di awal. 1 soal itu sama persis. Saya tadinya yang ketika mengoreksi 4 soal itu saya udah mau yakin ngasih 85. Kasih 85 ini bagus nih. Begitu membaca soal kelima, ya, soal kelima, loh, ini tadi udah ada yang jawab seperti ini, tipe kesalahannya sama, tanda bacanya sama, penggunaan hurufnya sama. Ya sudah, saya tinggal search aja kan. Saya masih ingat gitu kan, karena kalau ngoreksi saya biasanya 1 hari full, nggak saya kasih jeda, biar saya ingat mana tadi yang udah pernah dikerjakan yang lain, mana yang belum. Ya. Nah, kalau misalnya satu saja jawabannya sama, yang tadinya harusnya bisa 85 nih, saya nggak bisa, saya ngasihnya 60. Jadi gugur semua, ya. Jadi saya berharap teman-teman fair, belajar PD, nggak akan mungkin dengan jawaban yang dikerjakan sendiri, saya akan mengasih 60. Pahit-pahitnya begitu. Yang penting diisi loh ya. Terus udah nulis soal aja, ya jangan. Saya pahit-pahitnya ketika teman-teman mengerjakan pribadi sendiri, tidak melakukan tadi yang saya sebutkan, saya tidak akan memberikan nilai 60. Tapi kalau 4 soal, 1 soal teman-teman
kerjasama ya, Kopas dengan yang lain sama persis. Misalnya ini satu kantor pertanahan nih, ya sudah kamu kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nanti diacak gitu ya. Sama persis gitu ya. Maka nilainya jadi 60. Sepakat ya? Sepakat ya Mas Mbak. Dan ini memang rule kami, saya tidak ada ampun ketika itu plagiat ya. Jadi teman-teman tolong hargai yang dicontek ya. Jadi yang dicontek pun sama. Ada yang komplain, Bu, dulu malah 3 orang ya. Jadi sepertinya sudah lulus atau masih kayaknya kalau nggak lulus sudah mau skripsi ini. Jadi ada 3 anak sama persis ya. Ketahuan. Akhirnya anak itu pinter ya. Ada yang satu itu biasanya nilainya A terus gitu ya. Saya masih ingat, oh ini anak itu pinter. Tapi entah kenapa dia memberikan jawaban ke temannya. Oleh temannya jawabannya itu dikasihkan lagi ke temannya. Jadi saya menyampaikan sampai dapat 3 orang sama persis. Akhirnya aku kasih 60 ya. Ya sudah, komplainlah ke saya. Bu, saya kan ngasih jawaban kepada teman yang lain gitu ya. Saya kembalikan. Itu memang di petunjuk soal kan ada ya, open book ya. Memang di petunjuk soal adakah ya clue dari saya boleh melakukan kerjasama? Nggak ada, Bu. Oke, dibaca lagi di bawah. Tidak boleh melakukan plagiarisme atau kerjasama. Ada kan catatannya? Ada. Berarti kalau sudah ada warning seperti itu, mau kamu yang ngerjakan sendiri ya, kemudian kamu share, tetap saja nilainya sama. Jadi itu catatan penting ya menurut saya, karena ketika daring itu problemnya seperti itu ya. Jadi upayakan pede saja. Kalau ikut kuliahnya apa yang diketahui tuliskan saja, itu justru akan lebih menyelamatkan diri pribadi dan juga temannya. Oke ya, sampai situ kontrak pembelajaran kita. Yang saya harapkan teman-teman juga memahami ya, dan kita saling bekerja sama gitu ya. Tenang aja, kuliah ini nggak sulit ya, nggak sesulit mata kuliahnya Pak Tanjung gitu ya. Jadi nilai juga kalau temen itu tidak terlalu parah-parah banget ya. Biasanya kalau yang parah itu karena Kopas ya. Kopas tidak mengumpulkan laporan, tidak tertib ya. Itu biasanya udah jelek. Nah, itu yang dari saya. Tetapi kan di mata kuliah ini juga ada nanti dari Bu Iin ya. Jadi sering juga WA-nya ke saya, Bu, kok saya mata kuliah ini ya, saya dapatnya nilainya jelek. Oke, saya buka nih di Siakat. Mas, jeleknya bukan di saya ya. Yang kemarin juga ada dilalahnya dosennya itu, nggak tahu di kelas ini atau enggak ya. Dosennya adalah dosen dari luar STPN ya. Jadi kita kan ada beberapa dosen dari Undip, dari UGM gitu ya, dari tempat lain gitu ya. Berpartnernya dengan saya gitu ya. Kemudian saya buka, Mas, kalau nilaimu di saya itu A per B. Tapi ketika saya cek di nilai satunya, itu nggak bisa. Nilaimu jatuh banget, akhirnya keluarnya C. Ya. Jadi kan itu blank banget. Setelah saya cek, memang anaknya nggak mengumpulkan tugas. Sementara tugas itu nilainya adalah 3/4. Ya. Jadi 33 itu teori, UTS, dan 70% ya, sekitar 60 sekian persen itu dari tugas. Dua-duanya 0, kosong semua. Nah, saya kan kesulitan nih kalau dosen luar. Nah, kalau besok kan dengan Mbak Iin, saya harapkan teman-teman tertib ya. Saya tahu teman-teman sibuk banyak pekerjaan, tapi kalau ada tugas yang memang di Google, sempatkan 10 menit gitu ya kerjakan sendiri ya, jangan Kopas. Mulai pede dari sekarang, kerjakan sendiri, nggak usah Kopas dengan yang lain. Tanya boleh gitu ya, model jawabannya kayak apa sih, tapi tolong cari yang lain ya, jangan Kopas. Jadi itu ya, upayakan PGT itu gampang ya, 3 SKS. Sayang banget kalau jatuh gara-gara cuma nyontek ya, atau jatuh gara-gara cuma Kopas dari internet ya. Oke. Jadi kebetulan yang ngajar mata kuliah ini saya juga di jurnal, Mbak Iin juga di jurnal. Jadi dua-duanya itu pasti tricky ketika kok sama jawabannya. Karena sebelumnya saya juga udah join sama Mbak Iin untuk mata kuliah MTK. Oke.
Baik, ini sudah 10.42 Mas Mbak semua. Eh, ini 110 ya? Harusnya berapa, Mas? Izin Bu, untuk totalnya 136. Oh, yang 26 kemana ya? Nanti tolong di screenshot, Mas. Yang 136 ya. Berarti 110 ya. Kan satu dengan saya. Ada yang join bareng po? Satu komputer dipakai dua orang ada? Nggak ada ini di layar. Ada satu Bu dari kelas TF, Mbak Asri sama Mbak Elsa itu Oke. gabung. Oh gitu. Ini kalian tuh di kantor atau di mana sih? Nggak ya? Di rumah ya? Soalnya ada yang di belakang itu kayak backgroundnya itu masih di kantor. Aku baru mau komen. Cinta banget sama kantor. Sama kantor pertanahan. eh Mas nanti tolong yang nggak hadir. Ini 113. Kemana ya? Nanti tolong yang nggak hadir konfirmasi ke saya. Mas Komkasnya ada semua ya? Mahasiswa-mahasiswanya tolong dicatat ya. Yang kelas D berapa orang Mas yang nggak hadir dari 26? Oh, bentar Bu, saya cek dulu Bu. Heeh. Di buku. Jadi tolong dicek ya. Kelas D, E, dan F karena total ada, oh ini ada tambah 2 ya. 111 tambah 2 ada 24 orang. Oh, satu tadi yang gabung berarti ada 23 ya. 23 orang di kelas DEF yang nggak hadir di mata kuliah PGT. Saya mohonkan ya teman-teman ini yang hadir upayakan, nggak apa-apa kok misalnya lagi di jalan Bu gitu ya, ibu saya lagi shopping gitu ya, ibu saya lagi apa namanya misalnya lagi di pinggir pantai, nggak apa-apa ya. Saya tahu teman-teman butuh liburan tapi tolong hadir on cam ya. Diblurkan nggak apa-apa, yang penting on cam. Mas Kompas nanti saya setelah mata kuliah ini selesai saya minta rekapannya yang nggak hadir di kelas D siapa saja, kelas E siapa saja, dan kelas F siapa saja gitu ya. Atau yang masih memungkinkan monggo diworo-woro di grup. Untuk tune in gabung sebentar nggak apa-apa. Atau misalnya saya sih berharap Bu tiba-tiba jaringannya nggak bisa, tapi tadi sebenarnya saya sudah sempat masuk ya. Jadi alangkah lebih baik teman-teman ketika kuliah seperti ini ada screenshotnya. Jadi kalaupun misalnya, oh saya ikut kok Bu di jam sekian, tapi setelah itu listrik mati misalnya, atau internet nggak ada gitu ya. Begitu nggih Mas Mbak Komkas. Oke. Oh masih ada ngukur ya di kantor ya? Oh Sabtu masih ngukur ya? Ada yang masih ngukur. Ini Mas Made Sutresna Panji Yuda. Oke. Nggak apa-apa. Kalau yang seperti ini saya nggak apa-apa. Panji. Nah, baik nanti yang nggak datang gimana Mas konsekuensinya, ini nambah satu orang. Ini karena hari pertama ya, tapi tahu ya hari ini mulai kuliah ya. Tahu semua ya Mas jadwalnya ya. Udah Bu, udah kita informasikan dari kemarin gitu. Oke, Dan baik. paginya juga udah diingatkan lagi. Oke, kalau yang kuliah tadi pagi berapa orang yang hadir? Rata-rata hampir sama Bu, Oh, kurang 100. 20-20-an kayak. Oke, ya. Jadi yang nggak ada nanti saya minta rekapannya. Mas Komkes kelas ini tadi Mas Prayoga kelas apa ya Mas? D ya? Untuk kita kelas D. Kelas D. Yang kelas E Komkesnya Mas siapa? Genio. Saya Bu, Genio Bu. Oh Mas Genio, Iya, Bu. oke. Yang kelas F? Kelas F Igan, Bu. Kan Bu. Oh Mas Igan, oke. Siap, Bu. Kamu di mana Mas Igan? Temanggung, Bu, pemberdayaannya. Oh alah, sekalian. Siap, Bu. Oke, Kak apa Mas. Saya nanti tolong setelah ini disampaikan di grup masing-masing ya. Di masing-masing kelas untuk kuliah PGT ini saya akan selalu mengecek kehadiran teman-teman
ya. Kalau seperti tadi ada Mas Made Sutresna yang harus apapun semuanya, tolong izin ke Komkes ya. Nanti setelah perkuliahan saya akan selalu mencatat dan merekap itu ya, karena itu menjadi bagian dari poin penting kita. Sekali lagi saya untuk nilai akhir itu tidak hanya dari UTS ya, mengantisipasi nanti ada yang something tadi. Jadi 50% itu dari kehadiran, tugas, dan keaktifan, dan 50% itu dari UTS ya. Jadi saya berharap teman-teman yang ini tadi nggak hadir, malah tinggal sedikit lagi nih, 103 ini. Malah mengkeret ya, bukannya tambah banyak tambah sedikit. Tolong di announce lagi, kalau perlu yang teman akrabnya di Japri ya, apakah dia ada kendala sinyal atau tidak ya. Sepertinya kan nggak ada yang jauh-jauh teman-teman untuk pemberdayaannya. Nah, ini masih ada waktu 2 menit ya. Nanti untuk materi RPS akan saya sampaikan ke Mas Komkes. Karena ini masih warming up ya, saya tidak akan menyampaikan istilahnya materi yang berat-berat dulu. Mungkin saya akan menyampaikan nunggu 1 menit sembari saya berharap ada taruna yang masuk lagi sehingga nanti di akhir jumlahnya lebih banyak. Jadi untuk mata kuliah penatagunaan tanah sendiri ya, saya menyampaikan sebentar saja. Ketika teman-teman belajar atau mendalami penatagunaan tanah, itu sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah ya. Jadi saya sampaikan ketika penatagunaan tanah itu menata ya. Jadi kan ada kata-kata menata penggunaan tanah ya. Jadi di dalam menata penggunaan tanah itu ya, itu di dalamnya sama dengan pola pengelolaan ya. Jadi bagaimana mengelola tata guna tanah itu ya, di dalamnya ada bagaimana penguasaannya diberikan, bagaimana arahan penggunaannya, dan pemanfaatan tanah ya. Jadi sekali lagi, ketika penatagunaan tanah itu ada sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah. Jadi menata guna berarti mengelola tata guna. Jadi ada di dalamnya penguasaannya, ada penggunaannya, dan ada pemanfaatan tanahnya. Ya. Kemudian ini ada konsolidasi pemanfaatan tanah di dalamnya. Berbeda dengan konsolidasi tanah ya. Dalam konteks ini bukan konsolidasi tanah saja, tetapi ada konsolidasi pemanfaatan tanah, di mana ketika berbicara penatagunaan tanah pasti ada pengaturan kelembagaan ya. Jadi kalau teman-teman mencermati, di BPN ada penatagunaan tanah, di Kementerian Kehutanan juga ada yang berbicara pengaturan penggunaan tanah ya, di pertanian juga ada, di PU juga ada ya, sehingga di situ ada pengaturan kelembagaan yang memiliki kewenangan terhadap istilahnya domain kewenangannya ya. Kalau kita di BPN kan non kehutanan yang domain kita. Kalau yang sudah kehutanan berarti nanti kelembagaan yang mengatur kehutanan ya KLHK ya. Sehingga ketika berbicara penatagunaan tanah di konteks ini ya, ada pengaturan kelembagaan ya terkait pemanfaatan tanah tadi itu sebagai satu kesatuan sistem. Maksudnya gimana Bu? Kok satu kesatuan sistem itu? Jadi ketika berbicara penatagunaan tanah kita nggak bisa ya yang namanya nanti orang PUPR pengennya untuk pengembangan dan pembangunan misalnya, atau orang pertanian misalnya pengen sekali ketika lahan yang ada atau ruang yang ada ya itu menjadi lahan pertanian semua ya, atau misalnya orang industri dan perdagangan gitu ya pengen menjadikan satu kawasan semuanya gitu ya dibangun kawasan industri. Nggak bisa. Jadi ketika berbicara penatagunaan tanah ya, karena semua itu ada kepentingannya, jadi nanti harus terintegrasi dan menjadi satu kesatuan sistem. Dalam artian untuk apa gitu ya, ketika berbicara penatagunaan tanah, ending muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat secara adil ya. Jadi nggak bisa kok misalnya HGU semua dibuka atau misalnya industri semua dibuka, tapi kepentingan masyarakat secara adil yang seperti apa itu nanti diatur di dalam penatagunaan tanah.
Paham ya? Sampai sini saya akan menyampaikan sedikit saja konsep dasar terkait penatagunaan tanah. Oh, ini belum ada yang masuk ya Mas, saya memperpanjang waktu biar ada yang nambah, ternyata belum masuk. Kemudian satu slide lagi, ketika berbicara pola pengelolaan tata guna tanah, itu merupakan penata gunaan tanah yang dikembangkan dalam rangka pemanfaatan ruang, ya. Ini sudah masuk domainnya di dalam kegiatan pertanahan. Jadi kalau pola pengelolaan tata guna tanah ya, ini nanti ada yang namanya kawasan lindungnya dan ada kawasan budidaya. Mungkin teman-teman yang sudah belajar tata ruang sudah paham betul ya, kawasan lindung itu apa, kawasan budidaya apa, di mana itu dikeluarkan ya pengaturan atau regulasi yang membatasi mana kawasan lindung dan mana kawasan budidaya itu ada di dalam RT RW ataupun RDTR ya. Jadi mungkin ini 2 slide dulu sebagai pengantar. Saya menjelaskan dulu apa itu penata gunaan tanah ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, sama dengan pola penata gunaan tanah gitu ya, atau pola mengelola tata guna tanah di mana di dalamnya itu ada penggunaan pemanfaatan ya, penguasaan tanah. Kemudian di dalamnya juga ada sistem kelembagaan ya yang mengatur itu sesuai dengan kewenangan dan kaitannya di mana. Kemudian itu menjadi satu sistem ya, nggak bisa terpisahkan satu dengan yang lain ya, karena akan saling tergantung. Kemudian output muaranya adalah untuk masyarakat ya, masyarakat yang apa? Yang berkeadilan. Kemudian slide yang kedua, saya menyampaikan pola pengelolaan tata guna tanah ya. Ketika berbicara pola pengelolaan tata guna tanah, yang perlu diingat adalah bagaimana menata guna tanah tersebut ya, memanfaatkan ruang yang ada, baik yang ada di kawasan lindungnya dan kawasan budidaya sesuai dengan RT RW. Jadi ketika berbicara kita nanti di penata gunaan tanah, kita tidak akan lepas dengan regulasi ya, khususnya adalah tata ruang ya, tata ruang, karena tata ruang itu kan istilahnya dia di refer ya, kalau di Pemda dia di refer oleh beberapa dinas ataupun instansi, BPN juga ada di situ gitu ya. Kemudian juga di situ sudah clear ya, pola ruangnya apa, struktur ruangnya apa. Oke, mungkin untuk mengawali saya tidak akan terlalu lama menyampaikan materi, akan kita sambung di pertemuan hari Jumat berikutnya. Kemudian untuk reportnya Mas Yoga, Mas Jenio sama Mas Igan, untuk anggotanya sudah dicek ya sebelum kita akhiri. Dari Mas Yoga berapa orang Mas yang nggak rawuh, yang tidak hadir? Jadi Bu, Atau untuk yang pastinya naik turun terus Bu. oh, Ada naik yang turun? ya Bu 8, ada yang 9 Bu. Oke, kalau yang 8 dan 9 nggak apa-apa, berarti diambil yang terkecil aja, yang 8. Berarti tadi yang 9 ada yang sempat masuk. Iya Mas Bu. Jinio, J, Mas Jinio, Kalau enggak 9, 10 Bu, kami kelas E Bu. oke, ambil 9. Mas Igan, 3 orang, Bu. oh 3 orang, Ya, oke. Hanya 3 orang ya, kelas F. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi Mas Mbak, semua terima kasih ya, ini saya sudah melewati 6 menit, biar teman-teman bisa off dulu, istirahat dulu. Saya menekankan lagi minggu depan upayakan semuanya hadir ya. Jadi tidak ada catatan-catatan di buku saya. Siapa aja yang nggak masuk nanti tolong dicatat, setelah ini namanya siapa saja diserahkan ke saya. Kalau yang bersangkutan mau apa istilahnya konfirmasi nggak apa-apa, bisa japri saya langsung gitu ya. Baik Mas Mbak dan semuanya, dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat berakhir pekan. Kurang berakhir pekan yang terpotong. Kita akan ketemu lagi mungkin besok, saya diingatkan ya, di hari Jumat pagi dan Jumat sore. Sampai ketemu dengan mata kuliah PGT. Oke, makatan Mas Mbak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit J, izin matur nuwun. Terima Waalaikumsalam kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama-sama. baik, Bu. Sehat selalu ya, Terima Mbak. kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.